Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-192. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, para peronda itu pun kemudian meninggalkan halaman Banjar. Mereka berjalan agak tergesa-gesa karena bayangan fajar telah nampak di langit. Sementara itu penunggu Banjar itu memandang Wijang dan Paksi dengan tajamnya. Dengan nada tinggi orang itu pun berkata, "Jika kalian mandi, kalian harus mengisi jambangan itu lagi. Aku bukan pelayanmu yang mengisi jambangan setelah kalian pergunakan." Wijang dan Paksi saling berpandangan. Namun Wijang pun kemudian menjawab, "Baik Kisanak, kalian juga harus membersihkan bilik tempat kalian tidur semalam." "Sudah Kisanak," jawab Paksi. "Seharusnya kalian minta izin kepadaku, bukan kepada para peronda. Mereka tidak tahu tatanan yang seharusnya berlaku di Banjar ini." "Kami minta maaf Kisanak." "Nah, kalau mau mandi, cepat mandi. Kalau mau pergi, cepatlah pergi." Namun agaknya Wijang dan Paksi tidak ingin mandi di pakiwan Banjar itu. Karena itu maka Wijang pun berkata, "Kami akan minta diri Kisanak." "Jadi kalian lebih baik tidak mandi daripada harus mengisi kembali jambangan di pakiwan itu?" "Tidak, bukan itu alasannya Kisanak. Tetapi kami memang orang-orang malas yang tidak berani mandi pagi-pagi seperti ini. Sementara itu, kami sudah harus melanjutkan perjalanan agar kami tidak kesiangan sampai di tujuan." "Tepat, kalian memang orang-orang malas. Pergilah jika kalian ingin pergi." "Kami minta diri Kisanak." Orang itu tidak menjawab. Sementara Wijang pun berkata, "Kami mengucapkan terima kasih bahwa semalam kami telah mendapat tempat yang hangat untuk bermalam." "Jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang memberimu tempat bermalam, meskipun mereka telah melanggar hak dan wewenangku." Wijang dan Paksi saling berpandangan, namun keduanya pun kemudian mengangguk hormat. Sementara itu Wijang mengulanginya, "Kami minta diri Kisanak." Orang itu tidak menjawab. Bahkan orang itu telah melangkah pergi meninggalkan mereka berdua. Wijang dan Paksi pun kemudian meninggalkan Banjar itu. Demikian mereka turun ke jalan. Maka Paksi pun berkata, "Kita telah bertemu banyak orang dengan sifat dan wataknya yang bermacam-macam. Penunggu Banjar ini termasuk orang yang keras dan mempunyai harga diri yang terlalu berlebihan." Wijang tertawa. Katanya, "Seseorang kadang-kadang memang ingin menunjukkan bahwa ia berkuasa. Ia mempunyai wewenang untuk menentukan tatanan di lingkungan kekuasaannya. Penjaga Banjar itu pun demikian, ingin menunjukkan bahwa ialah yang berkuasa di Banjar itu. Sementara itu, ada penunggu Banjar yang lain yang bukan saja membuka pintu Banjarnya bagi orang-orang yang kemalaman, tetapi juga membuka hatinya." Wijang menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah, maka keduanya pun telah meninggalkan padukuhan tempat mereka bermalam. Ketika mereka menjumpai sebuah sungai kecil yang airnya bening,
Maka keduanya pun menyempatkan diri untuk mandi. "Kita masih mempunyai banyak waktu. Hari masih pagi," berkata Wijang. Keduanya pun kemudian telah menuruni tebing yang tidak terlalu dalam. Di sebuah lekuk yang agak dalam, keduanya mandi sambil mencuci kain panjang serta baju mereka. Sementara itu, matahari pagi pun telah bertengger di langit. Sejuknya mandi di pagi hari. Di sungai mereka tidak perlu menimba air, mengisi jambangan di pakiwan banjar yang penunggunya berwajah gelap. Namun Wijang pun kemudian mengangkat wajahnya sambil berdesis. "Kau dengar langkah orang berlari?" "Iya, ke arah ini." Tanpa bersepakat mereka telah menyambar kain dan baju yang mereka jemur sesudah dicuci. Wijang dan Paksi itu pun segera melekat pada tebing yang tidak terlalu tinggi di balik rimbunnya dedaunan segerumbul pohon perdu. Sejenak kemudian maka mereka pun melihat 3 orang anak muda yang berlari-lari di atas tanggul. Namun nampaknya mereka tidak saling berkejaran, tetapi mereka sekedar berlari untuk memanaskan tubuh mereka sebelum memasuki laku yang lebih berat. Mungkin latihan-latihan olah kanuragan, tetapi mungkin juga sekedar untuk kesegaran tubuh mereka. "Siapakah mereka, Paksi?" desis Wijang. "Apakah anak-anak padukuhan di sekitar tempat ini mempunyai kebiasaan berlari-lari di pagi hari?" Wijang menggeleng, katanya, "Tidak. Anak-anak muda padukuhan-padukuhan di sekitar tempat ini tentu tidak terbiasa berlari-lari pagi untuk memanasi membuka pematang untuk mengalirkan air ke dalam kotak-kotak sawah mereka atau melakukan kerja yang lain di kebun. Jika demikian, siapakah mereka itu?" Wijang menarik nafas dalam-dalam, katanya, "Padukuhan Kembang Arum tidak terlalu jauh. Agaknya kau benar, Paksi. Ki Pananggungan akan dapat menjadi pancatan untuk sampai kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Apakah menurut pendapatmu, mereka adalah bagian dari anak-anak muda dari angkatan mendatang?" "Iya." Paksi Pamekasan mengerutkan keningnya. Ada beberapa hal yang tidak sesuai. Rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tentu tidak terlalu dekat dengan Kembang Arum. Ia pernah menemukan Ibu Kemuning di pasar kecil itu. Ketika itu Kemuning dan ibunya yang mencari padukuhan Kembang Arum telah tersesat dan jatuh ke tangan Bahu Langlang. Dengan demikian, maka rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung agaknya tidak terlalu dekat. Sehingga seandainya anak-anak muda yang oleh Ki Gede Lenglengan diserahkan kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu berlari-lari sekedar untuk memanaskan tubuh mereka, mereka tentu tidak akan sampai di tempat itu. Ketika hal itu dikemukakannya kepada Wijang, maka Wijang pun berdesis, "Iya, kau benar, Paksi. Tetapi bagaimanapun juga, agaknya ada hubungan antara anak-anak yang berlari-lari itu dengan anak-anak muda yang semula berada di padepokan Ki Gede Lenglengan." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, namun ia pun bergumam dengan nada dalam, "Tetapi adikku tidak bersama mereka." "Baiklah, rasa-rasanya aku menjadi semakin ingin segera sampai di rumah Ki Pananggungan. Mungkin kita mendapat beberapa jawaban dari pertanyaan yang tertimbun di dalam diri kita. Kita akan segera berangkat. Tetapi kain dan baju kita ini belum kering." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, namun keduanya telah menggelar lagi pakaian mereka yang basah di atas bebatuan agar menjadi lebih cepat kering. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka mereka berdua telah siap untuk meneruskan perjalanan. Sejenak kemudian,
Mereka telah memanjat naik ke atas tebing untuk seterusnya berjalan menyusuri tanggul turun ke jalan. "Bukankah kita tinggal mengikuti jalan ini?" desis Paksi. "Iya, jalan ini akan langsung sampai ke Kembang Arum," sahut Wijang. Demikianlah, keduanya telah berjalan semakin cepat menuju ke padukuhan Kembang Arum. Beberapa bulan telah mereka lampaui, sementara matahari pun menjadi semakin tinggi. Ketika mereka melewati kotak-kotak sawah yang siap ditanami padi, maka nampak matahari seakan bercermin di wajah air yang tergenang itu. "Kita sudah hampir sampai," berkata Paksi Pamekasan. "Iya, bukankah padukuhan Kembang Arum sudah berada di hadapan kita?" Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun sebenarnya lah terasa debar jantungnya menjadi semakin cepat. Di rumah Ki Pananggungan itu tinggal seorang gadis yang cantik dan luruh, Kemuning. Beberapa saat kemudian, maka Wijang dan Paksi itu sudah berdiri di pintu gerbang padukuhan. Paksi menarik nafas dalam-dalam ketika mereka memasuki pintu gerbang padukuhan itu. Sejenak mereka berdiri termangu-mangu. Namun keduanya pun kemudian telah melanjutkan langkah mereka menyusuri jalan padukuhan itu. Mereka akan langsung sampai ke depan regol halaman rumah Ki Pananggungan. Di jalan padukuhan itu, mereka berpapasan dua orang anak yang akan menggembalakan kambing mereka. Kedua orang anak yang agaknya kakak beradik itu menggiring kambing mereka keluar dari padukuhan menuju ke Bulak. Sejenak kemudian, keduanya telah berdiri termangu-mangu di depan regol rumah Ki Pananggungan. Ketika Paksi Pamekasan menengadahkan wajahnya ke langit, maka dilihatnya matahari sudah hampir mencapai puncaknya. "Sudah tengah hari," desis Paksi Pamekasan. Wijang tidak menyahut. Ia tahu bahwa Paksi sekedar ingin melepaskan ketegangannya. Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat seorang perempuan keluar dari regol halaman dengan menggendong bakul kecil. Perempuan itu tertegun. Dipandanginya Wijang dan Paksi Pamekasan yang berdiri termangu-mangu di depan regol. "Siapakah kalian berdua, Kisanak? Apakah kalian mencari seseorang?" Wijanglah yang menyahut. "Kami ingin bertemu dengan Ki Pananggungan, Bibi." "Oh, silahkan. Agaknya Ki Pananggungan sudah siap pergi ke sawah." "Bibi juga akan pergi ke sawah?" "Iya, ada dua orang yang membantu Ki Pananggungan mengerjakan sawahnya. Aku akan mengirim mereka makan dan minum." "Ki Pananggungan sendiri tidak pergi ke sawah?" "Hampir semalam suntuk, Ki Pananggungan menunggu air di sawah. Baru tadi pagi, sedikit lewat fajar Ki Pananggungan pulang. Karena itu, Ki Pananggungan agak terlambat pergi ke sawah. Tetapi dua orang telah membantu menggarap sawahnya yang besok akan mulai ditanami." "Terima kasih, Bibi." "Nah, silahkan. Sebentar lagi Ki Pananggungan akan berangkat." "Apakah Nyi Pananggungan ada?" "Ada. Baru saja Nyi Pananggungan selesai masak. Masakannya yang sekarang aku bawa ke sawah." "Terima kasih, Bibi." Perempuan itu pun kemudian meninggalkan Wijang dan Paksi yang masih saja termangu-mangu. Namun sejenak kemudian, keduanya pun telah melangkah masuk melewati regol halaman. Demikian mereka berada di halaman, maka mereka pun melihat seorang laki-laki yang masih terhitung muda berdiri termangu-mangu di pintu longgangan sambil memegangi tangkai cangkulnya. Agaknya orang itu juga akan pergi ke sawah bersama Ki Pananggungan. Orang itu memandang Wijang dan Paksi Pamekasan berganti-ganti. Kemudian diletakkannya cangkulnya.
Selangkah-selangkah ia maju mendekati Wijang dan Paksi Pamekasan. "Bukankah kalian anak-anak muda yang pernah tinggal di rumah ini?" Wijang dan Paksi mengangguk hormat. Mereka pun segera dapat mengenali laki-laki yang pernah mereka kenal ketika mereka berada di rumah Ki Pananggungan beberapa waktu sebelumnya. "Iya, Kang. Kakang masih ingat kepada kami?" "Tentu," jawab orang itu. Lalu ia pun bertanya, "Kalian baru datang?" "Iya, Kakang." "Baiklah, silahkan duduk. Aku beritahu kepada Ki Pananggungan bahwa kalian datang kemari." Tetapi sebelum orang itu melangkah masuk lewat pintu seketeng, Ki Pananggungan justru telah keluar. Orang itu pun terkejut melihat Wijang dan Paksi Pamekasan. Hampir saja ia menyebut gelar Wijang yang sebenarnya. Namun ia masih sempat menyadari keadaan Pangeran Benowo dalam pakaian orang kebanyakan. Pangeran Benowo tentu tidak senang mendengar gelarnya disebut di hadapan orang lain. Karena itu, maka dengan ramah Ki Pananggungan pun bertanya kepada mereka, "Bukankah aku berhadapan dengan Angger Wijang dan Angger Paksi?" "Iya, Ki Pananggungan. Sudah cukup lama kami pergi, maka rasa-rasanya kami ingin kembali melihat keadaan keluarga dan padukuhan ini." "Marilah, Angger, silahkan naik." "Tetapi Ki Pananggungan akan pergi ke sawah." "Biarlah Mijan pergi sendiri." Lalu kepada laki-laki yang menunggunya, "Pergilah sendiri, Mijan. Aku akan menemui tamu-tamuku yang sudah lama tidak berkunjung kemari." "Baik, Ki Pananggungan." "Jika Ki Pananggungan akan pergi ke sawah, biarlah kami ikut ke sawah," sahut Paksi Pamekasan. Tidak terlalu penting. Sudah ada 2 orang di sawah. Kemudian Mijan akan menyusul mereka." Mijan pun kemudian berkata, "Aku minta diri, Ki. Silahkan kalian berdua duduk. Aku akan pergi ke sawah." "Baik, silahkan Kakang," sahut Paksi Pamekasan. Sepeninggal Mijan, maka Ki Pananggungan telah mempersilahkan Wijang dan Paksi naik ke pendopo. "Selamat datang di rumahku, Pangeran, dan kau Angger Paksi." "Maaf, Ki Pananggungan. Seperti ketika aku datang kemari sebelumnya. Panggil aku Wijang." "Baik, Pangeran. Meskipun rasa-rasanya aku telah melakukan kesalahan yang besar." "Ki Pananggungan tidak bersalah. Ki Pananggungan justru akan aku anggap bersalah jika Ki Pananggungan memanggilku Pangeran. Jika aku tidak mempunyai maksud tertentu, aku tentu tidak akan berada di sini dalam keadaan seperti ini." "Hamba Pangeran." "Nah, panggil aku Wijang." "Baik, Wijang." "Nah, terima kasih. Aku minta Ki Pananggungan untuk selanjutnya tidak lupa." Ki Pananggungan tersenyum sambil menyahut, "Aku akan berusaha, Angger." Wijang mengangguk-angguk, sementara Paksi pun bertanya, "Kelihatannya rumah ini sepi, Ki Pananggungan. Apakah Nyi Pananggungan ada?" Ada, Angger. Nyi Pananggungan ada di belakang. Tetapi Nyi Pananggungan sekarang sendiri berada di dapur." "Nyi Permati?" Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Nyi Permati sudah meninggalkan rumah ini bersama dengan Kemuning yang dijemput oleh ayah dan ibunya." "Maksud Ki Pananggungan, Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung yang mengangkat Kemuning menjadi anaknya itu?" "Iya, Angger." Paksi dan bahkan juga Wijang menjadi tegang. Sementara itu Ki Pananggungan pun berkata, "Aku tidak dapat menahan mereka. Apalagi Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung memerlukan kawan untuk melayani beberapa orang yang tinggal di rumahnya."
Jantung Paksi dan Wijang berdesir. Dengan serta-merta Paksi pun bertanya, "Siapa saja yang tinggal di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, Ki?" "Aku tidak begitu jelas, Ger. Tetapi yang sepintas aku dengar, ada beberapa orang yang tinggal bersamanya. Orang-orang yang berdatangan dari sebuah padukuhan di pinggir Kali Progo. Mereka adalah sanak kadang Pupus Rembulung." "Dari padukuhan di pinggir Kali Progo?" ulang Paksi Pamekasan. "Iya, mereka sudah sangat lama tidak bertemu dengan Pupus Rembulung, sehingga mereka menjadi sangat rindu, sehingga mereka memerlukan datang dan untuk beberapa hari akan berada di rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Mereka terdiri dari beberapa orang yang diantaranya adalah anak-anak muda." Keterangan Ki Pananggungan itu memang sangat menarik. Namun jika mereka datang dari sebuah padukuhan di pinggir Kali Progo, maka tentu tidak ada sangkut pautnya dengan anak-anak muda yang semula berada di padepokan Ki Gede Lenglengan. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan masih belum percaya begitu saja jika orang-orang yang berada di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu berasal dari pinggir Kali Progo. Mungkin saja Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung sengaja mengaburkan keberadaan anak-anak muda itu di rumahnya. "Ki Pananggungan," bertanya Paksi Pamekasan, "apakah mereka benar-benar orang dari pinggir Kali Progo atau Kali Opak?" "Kali Progo, Nger, itu jelas sekali bagiku. Pupus Rembulung sendiri yang mengatakannya kepadaku." "Sudah berapa lama Nyi Permati dan Kemuning pergi meninggalkan rumah ini?" Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ada hubungan khusus antara Paksi dan Kemuning. Meskipun masih sangat terbatas, tetapi Ki Pananggungan mengerti perasaan anak muda itu terhadap kemenakannya. "Belum terlalu lama, Nger. Baru sekitar 2 bulan yang lalu. Jika saja Angger datang lebih cepat, maka Angger akan dapat bertemu dengan Kemuning, bahkan dengan ayah dan ibunya itu." Jantung Paksi Pamekasan bergejolak menghentak-hentak di dadanya. Ada beberapa hal yang membuatnya menjadi sangat gelisah. Berita tentang kehadiran beberapa orang di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung meskipun disebutnya datang dari pinggir Kali Progo, tetapi Paksi langsung menghubungkannya dengan kehadiran beberapa orang anak muda asuhan Ki Gede Lenglengan. Justru anak-anak muda itu telah dikirim lebih dahulu. Baru kemudian Ki Gede Lenglengan dan beberapa orang pergi menyusulnya. Selebihnya Paksi Pamekasan seakan-akan telah merasa kehilangan. Ia tidak lagi dapat menjumpai Kemuning di rumah Ki Pananggungan itu. "Ki Pananggungan," berkata Paksi Pamekasan kemudian, "apakah Ki Pananggungan dapat menunjukkan kepada kami di mana rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu?" "Terus terang, Ger, aku belum pernah melihat rumahnya yang baru itu. Bahkan rumahnya yang lama pun aku belum pernah mengunjunginya. Aku tidak tahu kenapa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung sering berpindah-pindah tempat tinggal. Jadi Kemuning telah dibawa oleh Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung ke tempat tinggalnya yang baru?" "Iya, Angger. Tetapi Angger Paksi tidak perlu merasa terlalu cemas sebagaimana saat Kemuning berada di tangan Bahu Langlang. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung adalah seorang ayah dan ibu yang baik bagi Kemuning. Bagaimanapun sifat keduanya di luar rumah, tetapi di rumah mereka adalah seorang ayah dan ibu." "Tetapi di rumahnya sekarang tinggal beberapa orang lain. Jika itu terjadi sejak 2 bulan yang lalu, apakah mereka sekarang masih tetap tinggal di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, sehingga Kemuning masih belum dapat pulang sampai sekarang?"
Wijang memang ikut merasa gelisah, tetapi kesempatannya merenungi persoalan itu masih lebih banyak dari Paksi. Karena itu maka Wijang pun berdesis, "Tenanglah Paksi." Namun Ki Pananggungan justru tersenyum. Katanya, "Ger, Kemuning justru telah pulang ke rumah ayah dan ibunya. Seandainya tamu-tamu itu sudah pulang, aku tidak dapat mengharap Kemuning itu pulang ke rumah ini, karena ia sudah berada di rumah kedua orang tuanya. Tetapi Kemuning pernah ditinggalkannya begitu saja, sehingga gadis itu harus pergi bersama ibunya mencari rumah Ki Pananggungan di Kembang Arum ini. Sudah aku katakan kepadanya, Nger, kepada ayah dan ibunya, untunglah bahwa Bahu Langlang sudah lama tidak ada lagi di rumahnya. Jika orang itu dapat diketemukan, maka orang itu tentu akan dilumatkan." "Apakah ayah dan ibu Kemuning yang membakar rumah Bahu Langlang? Apakah rumah Bahu Langlang itu dibakar?" "Tidak ada yang tahu Ki Pananggungan, apakah terbakar atau dibakar, tetapi rumah itu sudah menjadi abu. Jika rumah itu sengaja dibakar, adalah pekerjaan yang sia-sia, tidak ada gunanya, karena Bahu Langlang sudah pergi. Orang itu sudah mengaku bersalah dan ingin memperbaiki kesalahannya. Itu pun sudah lama terjadi." "Ki Pananggungan," berkata Paksi Pambekas kemudian, "jika demikian, maka kami minta diri. Kami akan mencari rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung." Ki Pananggungan terkejut. Dengan serta-merta ia pun mencegahnya, "Jangan tergesa-gesa pergi, Nger. Jika Angger akan mencari rumah mereka itu, terserah saja kepada Angger Paksi. Tetapi tentu tidak sekarang. Angger baru saja datang dari perjalanan yang jauh. Aku sudah banyak kehilangan waktu di perjalanan ke Pananggungan." Namun Wijanglah yang kemudian berkata, "Jangan tergesa-gesa Paksi. Tenanglah, kita harus merencanakan langkah-langkah yang akan kita ambil. Beberapa kali kita berhenti di perjalanan, sehingga aku datang terlambat." "Tidak, Nger, kau tidak terlambat," berkata Ki Pananggungan yang menduga bahwa Paksi menjadi sangat kecewa karena tidak dapat bertemu dengan Kemuning. Tetapi Wijang dapat mengerti sepenuhnya. Paksi bukan saja gelisah karena Kemuning tidak ada lagi di rumah Ki Pananggungan, tetapi Paksi pun menjadi gelisah karena ia menduga bahwa yang berada di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu diantaranya adalah adik laki-laki yang dicarinya itu. "Paksi, kita tidak boleh kehilangan nalar sehingga bertindak dengan tergesa-gesa. Lebih baik kita mohon kepada Ki Pananggungan agar kita diizinkan untuk bermalam di sini, setidak-tidaknya malam nanti." "Tentu, Nger, tentu. Kami tidak akan berkeberatan. Bahkan aku mohon, kalian tidak hanya bermalam semalam, tetapi untuk sementara kalian dapat tinggal di sini. Aku berjanji untuk membantu Angger berdua menemukan Kemuning." Paksi Pambekas justru terkejut mendengar pernyataan Ki Pananggungan. Barulah ia sadar bahwa Ki Pananggungan tidak tahu menahu tentang adiknya yang oleh Ki Gede Lenglengan telah diserahkan kepada sepasang suami istri di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Karena itu, maka Paksi pun menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Wijang dengan kerut di dahi. Nampaknya Wijang dapat mengerti bahwa Paksi baru menyadari keadaannya menurut tanggapan Ki Pananggungan. Sambil tersenyum Wijang itu pun berkata pula, "Nah, bukankah lebih baik kita mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ki Pananggungan beristirahat barang semalam?" Paksi Pambekas mengangguk sambil berdesis, "Iya, kita akan mohon untuk diperkenankan berada di rumah ini
setidak-tidaknya semalam. Tidak, jangan hanya semalam. Aku mohon kalian tinggal di sini, bahkan setelah kalian menemukan rumah kedua orang tua kemuning itu. Paksi Pamekasan menundukkan kepalanya, sementara Wijang pun berkata, "Terima kasih atas kesempatan ini, Ki Pananggungan. Nah, sekarang aku persilahkan kalian duduk dahulu. Aku akan memberitahu Nyi Pananggungan. Nampaknya ia belum tahu bahwa Angger berdua datang menengok keluarga kami. Demikian kita bertemu. Kita langsung tersuruh ke dalam pembicaraannya yang agaknya bersungguh-sungguh. Silahkan Ki Pananggungan, silahkan." Ki Pananggungan itu pun kemudian masuk ke ruang dalam untuk menemui istrinya. Demikian Nyi Pananggungan mengetahui bahwa yang ada di Pringgitan adalah Paksi Pamekasan dan Wijang itu. Maka dengan tergesa-gesa Nyi Pananggungan itu pun pergi ke Pringgitan untuk menemuinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.